Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh terus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan waktu ini, Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah menjalani identitas warga kerajaan surga. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini dan saya hanya akan membacakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan jika Anda berdiri di tengah-tengah alun-alun sebuah kota asing. Anda adalah seorang pendatang, tetapi identitas Anda membawa arti yang mendalam. Di dalam paspor Anda menyatakan bahwa Anda berasal dari negeri yang penuh damai, di mana ada tempat keadilan dan kasih memerintah. Tetapi di sekeliling Anda, kehidupan kota asing ini sangat berbeda. Orang-orang mengejar kenikmatan sesaat, memuliakan diri sendiri, kemudian mengabaikan prinsip hidup yang benar. Di dalam situasi kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, Anda menghadapi pilihan yang besar. Apakah Anda akan hidup seperti warga kota asing ini atau akan tetap mencerminkan identitas Anda sebagai warga dari negeri yang mulia di mana Anda berasal? Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana diingatkan oleh Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita diingatkan bahwa kita punya identitas sebagai warga kerajaan surga. Dan identitas ini bukan sekedar sebuah label. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dengan standar surgawi di tengah-tengah dunia yang seringkali melawan nilai-nilai tersebut. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk meneladani hidup yang berpusat kepada Kristus dan berhati-hati terhadap panutan yang salah. Ia juga mengajak jemaat untuk berhati-hati terhadap mereka yang disebut sebagai musuh salib Kristus, yaitu mereka yang hidup hanya untuk memenuhi hawa nafsu duniawi dan mengejar hal-hal kesenangan duniawi di ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menggambarkan mereka yang hidup dengan fokus duniawi itu adalah musuh salib Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menentang Kristus karena mereka menolak nilai-nilai salib seperti pengorbanan, kerendahan hati, ataupun pengorbanan diri. Mereka hidup untuk kepuasan diri sendiri, mereka hidup memuaskan hawa nafsu dunia, dan mereka mengabaikan panggilan hidup surgawi dan tidak memuliakan Allah. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa sebagai orang-orang percaya, kita memiliki identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kewajiban dan juga standar kerajaan yang kekal ini. Hal ini menunjukkan bahwa hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Dan Rasul Paulus dengan jelas membedakan antara hidup yang berfokus pada perkara dunia dengan hidup yang berorientasi pada kerajaan surga. Ini mengingatkan kita dan juga jemaat di Filipi pada waktu itu supaya setiap kita hidup sesuai dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup untuk kepuasan duniawi, tidak lagi hidup mengejar kenikmatan dunia, tetapi kita harus punya suatu tujuan hidup yang lebih besar, yang memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa menjalani identitas ini Bapak Ibu Saudara? Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 menegaskan bahwa kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan harapan inilah yang menjadi jangkar iman kita. Kita hidup sebagai warga surga sambil menantikan pengharapan kita untuk bertemu dengan juru selamat kita.
Ketika kita mengamalkan nilai-nilai hidup seperti kasih, pengampunan, kesabaran, kesetiaan, kerendahan hati, kita berjuang untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah ini di dalam identitas kita sebagai warga surgawi. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengharapan kita akan kedatangan Kristus, kita memiliki satu jaminan bahwa Kristus akan datang sebagai Raja, sebagai Hakim yang akan menilai kehidupan kita. Dan pengharapan kita akan kedatangan Kristus ini juga memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah tantangan dunia yang kita hadapi. Karena dunia tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga dan kita harus hidup berbeda dengan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sambil menantikan kedatangan Kristus, maka ketika kita punya pengharapan akan bertemu dengan juru selamat kita, itu yang mendorong kita untuk mempertahankan suatu kehidupan yang kudus. Dan inilah yang akan menjaga fokus kita kepada sesuatu yang bersifat kekal, yang bersifat lebih tinggi daripada nilai-nilai dunia ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama, Paulus mengingatkan, untuk menjalani identitas kita sebagai warga kerajaan surga, ini menuntut sebuah keteguhan iman dari setiap kita. Paulus mengatakan bahwa jemaat harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kalau kita ibaratkan hidup kita ini seperti sebuah pertandingan lari maraton dan kita adalah setiap pelarinya, maka tujuan akhir kita adalah untuk mencapai garis finish. Dan kita harus berlari dengan segala daya untuk mencapainya. Tetapi bisa saja di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah perlombaan ada godaan untuk kita berhenti. Entahkah itu kita merasa kelelahan atau ada hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Pikiran kita menjadi tidak fokus atau bahkan kita merasa putus asa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat terus melangkah? Pengharapan kepada Kristus inilah yang menolong kita untuk kita terus fokus kepada tujuan akhir sampai kita memperoleh hadiah, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan panggilan ini Bapak Ibu Saudara harus kita jaga sampai kita berjumpa dengan Tuhan sampai kedua kalinya. Keteguhan iman di dalam Kristus tidak hanya kita perjuangkan secara pribadi, tetapi juga kita harus perjuangkan bersama-sama secara komunal sebagai umat Allah. Karena kita saling membutuhkan sebagai komunitas umat percaya untuk saling mendukung, memberikan teladan, dan juga mendoakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini? Mari kita bersama-sama yang pertama mengidentifikasi kehidupan duniawi dengan kehidupan yang kekal. Setiap hari kita diperhadapkan kepada godaan untuk hidup demi pencapaian dan kepuasan duniawi, baik itu di dalam karir kita, di dalam materi, ataupun kenikmatan hidup kita. Tetapi seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka kita harus mengingat bahwa identitas kita sebagai warga kerajaan surga, maka kita terpanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, suatu hidup yang bisa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus-menerus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya hidup untuk kesenangan sementara atau untuk kemuliaan yang kekal bersama Kristus? Apakah hidup saya sudah mencerminkan identitas saya sebagai warga kerajaan surga? Di dalam hal apa saya masih terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi? Siapakah teladan yang saya ikuti selama ini? Dan bagaimana saya bisa menjadi teladan juga bagi orang lain? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat untuk terus menghidupi identitas kita sebagai warga kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagai warga kerajaan surga, kita punya tanggung jawab untuk mencerminkan nilai-nilai kerajaan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ini berarti kita harus menjalani hari-hari kita penuh dengan kasih, pengorbanan, penyangkalan diri, kedamaian, kerendahan hati, menolong mereka yang membutuhkan, dan seterusnya. Sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggalkan hal-hal duniawi yang mengikat diri kita dan memberikan kepada kita kerinduan untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Mari kita juga saling mendukung dalam menjalani hidup sebagai warga kerajaan surga
kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita fokus kepada tujuan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan pilihan antara mengejar kesenangan duniawi atau hidup untuk hal-hal yang kekal. Apakah kita sering terjebak oleh pola hidup duniawi atau kita menyenangkan Tuhan? Hari ini, di penghujung tahun 2024 dan juga di dalam menyambut tahun yang baru, kita diingatkan kembali untuk kita memperbarui komitmen kita, meneladani hidup yang berpusat kepada Kristus, menantikan dengan setia kedatangan Kristus yang kedua kali, dan tetap setia menghidupi identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Identitas kita sebagai warga kerajaan surga bukan hanya sebuah panggilan yang istimewa, tetapi juga adalah sebuah kehormatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jalani dengan sukacita, dengan keteguhan hati, dengan kesetiaan, sambil memandang kepada Yesus Kristus. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk hidup sebagai warga kerajaan surga dan tetap berdiri teguh di dalam iman? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami warga kerajaan surga. Tolong kami untuk meneladani hidup yang berpusat kepada Kristus, menjauhi godaan duniawi dan tetap teguh dalam iman. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup yang mencerminkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.